Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lin Yu yang sudah tersadar kembali setelah 2 hari pingsan. Dan Lin Yu begitu senang ketika melihat Museng yang lukanya sudah sembuh akibat sebelumnya bertarung dengan siluman air. Dan Museng yang malu lalu pergi dari sana. Namun ia justru kembali menemuinya dengan menanyakan kenapa sebelumnya Lin Yu menolong dan peduli terhadap dirinya. Padahal saat itu Lin Yu dalam keadaan terluka parah. Lin Yu yang tidak bisa berkata jujur kalau sebenarnya ia sedang melakukan sebuah misi agar ia kembali ke dunia nyata. Sehingga ia pun beralasan kenapa ia peduli terhadapnya, dikarenakan antara murid dan guru harus saling membantu satu sama lain. Namun alasan itu ditolak oleh Museng yang masih tidak percaya terhadap Lin Yu yang identitasnya belum ia ketahui, sehingga ia pun pergi dari sana. Hingga di malam harinya, mereka yang sedang makan bersama, Mu Yao begitu marah kepada Museng yang tidak bisa menjaga Lin Yu, sehingga Lin Yu terluka akibat tercebur ke dalam sungai. Di sini Lin Yu maupun Museng tidak berkata jujur atas kejadian kemarin karena Museng yang merupakan seorang siluman tidak ingin diketahui oleh mereka. Setelah itu Lin Yu yang sedang mencuci pakaian milik Museng yang terdapat banyak noda darah akibat pertarungan sebelumnya. Namun Museng yang melihatnya begitu marah karena Lin Yu yang mencuci pakaian miliknya tanpa seizin dirinya. Lin Yu pun beralasan kalau ia menemukan pakaiannya tersebut di dalam lemari karena bau darah yang sangat menyengat sehingga ia pun berinisiatif untuk mencucinya. Melihat ketulusan dari Lin Yu, ia pun langsung menempelkan sebuah jimat pengendali tubuh ke punggungnya. Lin Yu yang sudah menolongnya, bahkan juga merupakan orang yang pertama kali melihat ia dalam bentuk siluman yang tidak takut terhadap wujud aslinya. Oleh karena itu, ia tidak ingin Lin Yu terluka lagi, sehingga ia menggunakan jimat tersebut untuk membawa Lin Yu pergi ke arah barat agar bisa pulang ke rumahnya. Hingga keesokan paginya, Mu Yao yang memberitahukan kepada mereka kalau Lin Yu tidak ada di kamarnya. Bahkan ia juga sudah mencarinya keluar namun ia tetap tidak menemukannya. Mendengar itu pelayan tersebut pun mengatakan kalau tadi pagi ia melihat Lin Yu pergi sendirian ke arah timur yang membuat mereka begitu terkejut. Karena jika Lin Yu ingin pulang ke rumahnya, seharusnya Lin Yu pergi ke arah barat. Sehingga mereka pun langsung mengejarnya. Kembali kepada Lin Yu yang terus berjalan ke arah timur dan jatuh ke sebuah lubang. Ia yang sudah sadar kembali setelah jimat tersebut terlepas dari punggungnya. Dan ia baru ingat kalau ini semua ulah dari Museng yang menyuruhnya untuk kembali pulang ke rumah yang membuatnya kesal kepadanya. Ia yang pergi mencari jalan keluar, tak sengaja melihat sebuah pohon bambu yang begitu besar. Lalu di saat ia mendekatinya, tiba-tiba terdapat suara dari pohon bambu tersebut yang mengatakan kalau ia merupakan siluman pohon bambu besar yang sedang berkultivasi selama ribuan tahun yang selalu memakan manusia. Lin Yu yang sangat ketakutan di saat melihat jasad manusia di atas sana. Ia pun mencoba lari namun siluman tersebut langsung menyerangnya. Lin Yu yang berusaha keluar dari dahan ranting pohon tersebut. Tiba-tiba jasad manusia itu pun jatuh ke bawah. Dan setelah diceknya, ternyata itu hanyalah sebuah boneka. Ia yang terus menarik dahan ranting tersebut. Tiba-tiba datang seorang anak kecil yang memintanya untuk tidak mematahkan dahan ranting pohon miliknya. Dan ternyata suara yang gemuruh tadi merupakan ulah dari anak kecil ini yang merupakan seorang siluman bambu. Ia melakukan ini semua agar ia tidak ditangkap oleh manusia dan siluman lainnya. Oleh karena itu, ia menggunakan terompet besar dan membuat jebakan agar tidak ada yang mengganggunya lagi.
是故意要来。 Tak lama kemudian Museng pun datang yang berhasil menemukannya. Ia yang mengetahui kalau di sini terdapat seorang siluman sehingga ia pun ingin menangkapnya. Namun tindakannya itu dicegah oleh Lin Yu yang menjelaskan kalau itu hanyalah siluman bambu kecil. Hingga pada akhirnya, Lin Yu pun berhasil keluar dan sangat marah kepada Museng karena semalam sudah menempelkan sebuah jimat ke punggungnya sehingga ia jadi terluka seperti ini. 叫到这里来的。 我是让你回家。 Lalu Mo Yao dan Fui pun bertemu dengannya yang sangat khawatir terhadap keadaannya. Namun di sana mereka berdua begitu marah kepada Lin Yu karena pergi tanpa seizin mereka. Lin Yu yang tidak memberitahukan kalau ini ulah dari Museng yang memberikannya sebuah jimat pengendali tubuh ke punggungnya. Ia pun beralasan kalau ia datang ke tempat sepi ini hanya untuk berlatih teknik spiritual yang sudah diajarkan oleh Museng agar ia bisa berkonsentrasi penuh. Namun saat itu ia justru tak sengaja masuk ke dalam sebuah jebakan milik siluman bambu dan beruntungnya itu hanyalah siluman kecil. 以后不管去哪儿， 下次不可草率了。 Hingga di malam harinya, Museng yang berterima kasih kepada Lin Yu yang kembali menolongnya karena tidak memberitahukan kepada mereka kalau tadi siang itu merupakan ulah dirinya yang telah memberikan jimat pengendali tubuh kepadanya. 哎，你这个人， Lalu ia memberikan sebuah senjata spiritual yang berbentuk cincin yang telah ia buat sendiri untuk Lin Yu yang berguna untuk mempermudah pelatihannya. 出来练个术法试试。 这不完了，我练。 Ia pun membawanya keluar untuk kembali berlatih dan mencoba cincin spiritual tersebut dengan memasangkannya ke jari manisnya yang membuat Lin Yu tersipu malu. Kemudian ia pun mencobanya, namun ternyata hasilnya tetap sama. 斩魔法， Oleh karena itu ia meminta Museng untuk memberikan senjata gelang miliknya itu agar ia lebih kuat dan bisa menjaga diri. Namun Museng tidak akan memberikan gelang spiritual ini kepada siapapun karena senjata ini pemberian dari kakak Mo Yao ketika ia masih kecil. 八戒就亲手做了这对捉妖饼。 木生， Dan ketika Lin Yu melihat bintang di atas sana, seketika ia pun rindu terhadap dunia nyatanya. Lalu ia pun memberitahukan kalau ia bukan berasal dari dunia ini, namun ia berasal dari dunia lain. Di sana tidak ada siluman maupun kekuatan spiritual. Bahkan ia juga bukan anak dari keturunan seorang gubernur. Ia hanyalah seorang wanita biasa dengan penampilan biasa saja, dengan hidup yang seadanya. Namun meskipun begitu ia tetap ingin kembali ke dunianya karena di sanalah tempat tinggalnya. Semua yang ia alami di sini bagi dirinya adalah sesuatu yang tidak nyata. 一直都没有信念吧？ 屏气凝神， Mendengar cerita itu Museng pun merasa lega karena ia sudah mengetahui identitas Lin Yu yang selama ini ia ingin tahu. Mereka yang sama-sama mengetahui identitas masing-masing, mereka berdua pun semakin dekat. 随你，妙妙。 岳飞召唤，天风暴破江火海。 Hingga keesokan harinya, mereka pun meninggalkan penginapan tersebut dan melanjutkan perjalanannya untuk menangkap siluman. 距离前面的镇子还有半日路程。 Mereka yang telah sampai di desa Jising dan singgah di sebuah penginapan untuk menginap semalam karena besok akan melanjutkan perjalanan kembali menuju arah timur dan dari lembah di sebelah timur menuju daerah luar gunung. Mendengar jika mereka besok akan masuk ke dalam gunung, pemilik penginapan tersebut begitu terkejut dan memintanya untuk tidak melewati gunung yang ada di sana dikarenakan jika sudah masuk ke dalam, mereka tidak akan bisa keluar lagi. Maka dari itu warga yang ada di desa ini tidak pernah masuk ke sana dan warga yang mengetahui hal tersebut dari Tuan Guo yang merupakan seorang pendekar pemburu siluman. 我们当地人都知道， Mereka berempat yang penasaran dan ingin mengetahui siapa Tuan Guo lalu datang untuk melihatnya. Di atas mejanya terlihat sebuah plakat Biro Astronomi Kekaisaran yang artinya Tuan Guo merupakan pemburu siluman yang resmi ditugaskan oleh Kekaisaran untuk berjaga di desa ini. 如此偏僻之地， 谢谢谢谢。 Mereka lalu menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai pemburu siluman dari keluargamu. 哥姓柳，你也是混捉妖圈子的，应该。 Di sana mereka juga menanyakan tentang alasan Tuan Guo melarang kepada warga untuk tidak boleh memasuki gunung yang tak jauh dari desa ini.
Tuan Guo yang beralasan kalau di dalam gunung tersebut sangatlah berbahaya, namun mereka berempat tidak mempercayai perkataannya tersebut dan tetap akan melanjutkan perjalanan mereka dengan memasuki gunung itu besok pagi. Hingga di malam harinya, mereka yang sedang makan di penginapan mendengar suara keributan di luar sana. 如果娘家在镇外的话， Terlihat seorang ibu memohon kepada Tuan Guo untuk menyelamatkan putrinya karena tadi siang putrinya yang sedang mencari ayahnya tidak sengaja masuk ke dalam gunung tersebut dan tidak kembali lagi. Tuan Guo yang melarang mereka sejak awal untuk tidak boleh bermain dekat gunung dan jika sudah terjadi seperti ini, ia pun tidak bisa berbuat apapun. Oleh karena itu ia menggunakan mantranya untuk memberikan ilusi kepada semua warga kalau putri dari ibunya ini hanya sedang bermain dan besok akan kembali pulang. Dengan melihat itu Museng begitu marah kepadanya karena Tuan Guo yang merupakan pemburu siluman dari kerajaan bukannya membunuh para siluman di gunung tersebut namun justru memberikan mantra pelupa kepada para warga. Dan Tuan Guo menjawabnya jika ia melakukannya justru demi menolong mereka agar para warga tidak masuk ke dalam gunung untuk menyelamatkan anak dari ibu tersebut. Karena jika semua warga sudah masuk ke dalam gunung maka mereka tidak akan kembali dan mati di sana. Mendengar alasan itu Lin Yu pun marah kepadanya dengan mengatakan kalau Tuan Guo tidak mau menyelamatkan anak tersebut maka merekalah yang akan menyelamatkannya. 救，我们来救。 Setelah mereka masuk ke dalam, di sana terdapat kabut tebal yang menyelimuti wilayah gunung tersebut sehingga mereka pun terpisah dan terkena formasi ilusi siluman. Siluman bambu yang selama ini berada di rambut Lin Yu lalu keluar dan memintanya untuk tidak boleh masuk ke dalam teknik formasi bola air siluman tersebut. Namun Lin Yu yang sudah terkena ilusi lalu masuk ke dalam. Di dalam ilusinya, ia yang gagal dalam melakukan misi sehingga ia tidak akan bisa keluar dan akan tetap tinggal di dalam dunia ini untuk selama-lamanya. Lalu tiba-tiba formasi bola air itu pun seketika hancur dan Lin Yu pun berhasil keluar. Lin Yu yang terkejut kenapa siluman bambu berada di sini dan siluman itu pun menjelaskan kalau selama ini ia bersembunyi di rambutnya. Lalu ia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Cui Cui yang menjelaskan kalau Lin Yu berhasil selamat karena atas percikan api yang berada di tubuhnya itu yang menghancurkan bola air tersebut. Mendengar percikan api, Lin Yu pun seketika mengingat kalau sebelumnya ia diberikan oleh Museng sebuah kantong kosong dan ternyata di dalamnya terdapat mantra api yang membuatnya keluar dari formasi bola air. Lalu ia pun melihat banyak bola air di atas sana yang di dalamnya terdapat banyak warga yang sudah berhari-hari terkurung di sana. Lalu mereka pun tak sengaja melihat Museng yang tak sadarkan diri karena terkena ilusi yang sedang menuju formasi bola air tersebut. Di dalam ilusinya, Museng kecil yang ditangkap oleh salah satu anggota keluargamu dan menghadap kepada Tuan Muhai yang merupakan pemimpin keluargamu terdahulu sekaligus ayahnya Muyao. Ia yang ditangkap karena sudah menyelinap ke dalam kediaman keluargamu untuk mencuri makanan. Muhai lalu memerintahkan anggotanya untuk melepaskan Museng kecil. Namun Muyao kecil meminta sang ayah untuk menjadikan Museng kecil ini menjadi bagian dari keluarga mereka karena ia melihat Museng kecil yang begitu terlantar dan kelaparan. Hingga beberapa hari kemudian, ia yang tinggal di sana selalu dihina oleh teman-teman sebayanya yang dianggap sebagai anak buangan yang tidak memiliki orang tua. Bahkan salah satu anak kecil di sana memegang tali ikat rambutnya hingga anak kecil itu pun terpental dan terluka. Karena penasaran, ia pun melepaskan tali ikat rambut milik Museng tersebut sehingga Museng kecil pun berubah menjadi siluman yang membuat anak-anak kecil tersebut terpental dan lari ketakutan. Kembali ke dunia mereka, terlihat Lin Yu yang berusaha menyadarkan Museng agar tidak masuk ke dalam formasi bola air karena jika masuk ke dalam maka Museng akan tenggelam dan mati di sana. Lin Yu yang masuk ke dalam dan berusaha menyadarkan Museng yang masih tidak sadarkan diri hingga pada akhirnya Museng pun berhasil sadar.
Museng yang melihat banyak bola air di atas sana, ia pun menyadari kalau ini perbuatan dari siluman air untuk menghisap darah manusia untuk dijadikannya sebagai bahan energi kultivasinya. 应该是和我们刚才一样，这么细。 Lalu Lin Yu kembali memanggil Cui Cui dan meminta tolong kepadanya untuk memberitahukan di mana keberadaan Mu Yao dan Fui saat ini. 再来更谈条件。 真的。 Walaupun Cui Cui merupakan siluman bambu, namun gunung ini bukanlah wilayahnya. Oleh karena itu ia akan memanggil teman-temannya yang ada di sini dengan menanyakan keberadaan Mu Yao dan Fui. Namun tiba-tiba ia terpental dan mengatakan kalau di gunung ini terdapat segel formasi spiritual yang begitu besar sehingga teman-teman siluman bambunya tidak bisa melihat keberadaan Mu Yao dan Fui. Bahkan ia juga memberitahukan mereka kalau ia mendapatkan informasi dari teman-teman siluman bambunya kalau kabut di sini awalnya tidak tebal, kemudian muncul formasi spiritual yang menyegel gunung ini, dan sejak saat itulah kabut yang mengandung siluman air itu tidak bisa dibuyarkan dan semakin tebal. Bahkan siluman air yang tinggal di sini pun menjadi kuat akibat menyerap darah manusia yang ada di bola air tersebut. Namun yang menyegel gunung ini bukanlah ulah dari siluman air, melainkan seorang pendekar pemburu siluman dari kota. Mendengar hal itu, Lin Yu dan Museng menyadari kalau pendekar pemburu siluman itu adalah Tuan Guo. Cui Cui yang kelelahan lalu pingsan di tempat dan kembali menjadi bambu kecil. Mereka yang mencari teman-temannya tak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil yang ternyata itu merupakan anak yang hilang kemarin pagi. Di sana Lin Yu merasa aneh kenapa gadis kecil ini tidak terkena ilusi dari siluman air, dan Museng menjelaskan kalau teknik ilusi merangsang obsesi seseorang semakin sederhana dan polos pemikirannya, maka akan kecil kemungkinan seseorang akan terjatuh ke dalam obsesi, dan itulah alasan Cui Cui tidak terpengaruh terhadap ilusi yang hanya seorang anak kecil. 挖蝶筋骨的那天， Alasan gadis kecil ini datang ke gunung ini hanya untuk mencari ayahnya, dan ia meminta tolong kepada mereka untuk membantunya menemukan ayahnya tersebut. 冷漠狠心才是装的。 Dengan menggunakan kekuatan apinya, Museng lalu menghancurkan satu persatu bola air tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan ayah dari gadis kecil itu. Namun ayahnya tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan Lin Yu mencoba menyadarkannya dengan menggunakan teknik api kecilnya. Dengan melihat perjuangan Lin Yu yang begitu peduli demi menolong orang, Museng yang tersentuh hatinya lalu mengeluarkan teknik api penyembuhan, dan akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan ayah dari gadis kecil tersebut. 爹，你快醒醒！爹，爹。 Di dalam perjalanan mereka untuk keluar dari gunung, tiba-tiba siluman air pun datang dan Museng meminta Cui Cui membawa mereka untuk pergi keluar sehingga pertarungan pun terjadi. Museng yang berhasil ditangkap dan darahnya dihisap oleh siluman air tersebut yang berguna untuk meningkatkan kultivasinya. Sementara Lin Yu yang ingin kembali demi menolong Museng, namun tindakannya itu dihentikan oleh Cui Cui karena siluman air tadi merupakan siluman tingkat ke-6 yang memiliki kekuatan begitu hebat. Fui bersama Mu Yao ternyata telah berhasil keluar dari gunung yang membuat para warga desa di sana begitu terkejut karena ini baru pertama kalinya melihat orang yang sudah masuk ke gunung itu bisa keluar dengan keadaan selamat. Namun di saat Mu Yao meminta mereka untuk mencari keberadaan Tuan Guo, tiba-tiba warga tersebut memberikan serbuk pelemah otot. Hingga keesokan paginya, Mu Yao yang sudah sadar dengan keadaan tangan dan kakinya yang terikat. 行了，别比划了啊，没用。 Mu Yao yang menuduh kalau perbuatan semua ini ulah dari Tuan Guo. Lalu Tuan Guo pun menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu ketika ia masih bergabung dengan perguruan dunia persilatan. Ia yang tidak mau belajar dan tidak memiliki bakat menjadi seorang pendekar. Lalu gurunya pun menghukumnya dan mengusirnya dari sana. Yang secara kebetulan kekaisaran sedang mengadakan penerimaan para pendekar untuk membasmi para siluman.
dan ia berhasil masuk dengan cara menyogok mereka dengan sejumlah uang karena memang dari awal ia tidak memiliki kemampuan spiritual. 人机灵啊，有眼色，再加上 Tak lama setelah itu ia mendapatkan sebuah tugas rahasia dari selir Zhao dan hanya orang kepercayaan yang berhak menerima perintah rahasia ini. Perintah rahasia itu tertulis telah terjadi bencana di Gunung Qilin beberapa hari yang lalu yang membuat gunung menjadi hancur, dan itulah dari siluman yang tinggal di sana sehingga ia bersama teman-teman lainnya menangkap mereka. Namun karena masih banyak siluman yang masih berkeliaran di gunung ini, terutama siluman air, selir Zhao lalu memerintahkan mereka untuk menggunakan pusaka pembelah gunung yang mampu menghancurkan gunung hanya dengan sekali perintah. Akan tetapi di saat ia akan menggunakannya, sesaat ia berpikir kalau gunung ini hancur, maka danau yang di atas gunung ini pun akan hancur, sehingga orang-orang yang ada di bawah ini pun akan mati terkena air danau tersebut. Maka dari itu ia membujuk orang-orang di sini untuk pergi, namun mereka sama sekali tidak percaya akan perkataannya dan tidak ingin meninggalkan desa ini. Oleh karena itu ia mencari cara lain dan meminta tolong kepada gurunya dan para murid lainnya untuk membasmi siluman air yang ada di gunung ini. Namun ia tidak menyangka setelah masuk ke dalam gunung, tidak ada satupun anggota dari perguruannya yang kembali lagi. Dan hanya gurunya lah yang berhasil dari teknik ilusi tersebut, hingga pada akhirnya gurunya pun menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuat sebuah formasi segel spiritual agar siluman air tidak bisa keluar dari gunung ini. Dan itulah alasan ia meminta desa ini untuk tidak pergi ke dalam gunung ini, karena ia tidak ingin perjuangan guru dan saudaranya mati sia-sia. Oleh karena itu sampai saat ini ia selalu menjaga desa ini dengan melarang mereka untuk pergi ke sana. Alasan ia menjual jimat dengan menipu orang-orang di desa ini karena selir Zhao setiap tahunnya selalu mengutus biro astronomi kekaisaran untuk memeriksa apakah siluman air tersebut sudah mati atau belum. Dan jika ia tidak menggunakan uang untuk menyuap mereka agar membantu menyembunyikan masalah ini, selir Zhao pasti sudah menghancurkan gunung ini. 我已经 Namun karena Mu Yao tetap ingin masuk ke dalam demi menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam, dengan sangat kesal Tuan Guo pun akan mengabulkan permintaannya tersebut, yaitu dengan cara menggunakan pusaka pembelah gunung agar gunung ini hancur beserta orang-orang di dalamnya. 已经太晚了，别给我扯坏，没希望了。 Dan Fu yang baru sadar langsung menyerang Tuan Guo, namun ia terlambat karena sebentar lagi gunung ini akan hancur. 哎呦！ Kembali kepada Mu Sheng yang darahnya terus dihisap oleh siluman air. Menyadari kalau di balik pohon tersebut terdapat Lin Yu, siluman itu pun terus menyerangnya. Dan Mu Sheng yang tidak ingin Lin Yu terluka lagi, ia pun langsung melepaskan tali ikat rambutnya sehingga ia kembali menjadi siluman api terkuat dan berhasil mengalahkan siluman air. Setelah itu Lin Yu langsung memeluknya dan memintanya untuk tidak mengejar siluman air tersebut. Bahkan ia juga mengambil dan memakaikan tali ikat rambutnya. 特别讨厌刚才想到怪兽。 Kembali kepada mereka yang kedatangan para warga dan siluman air lainnya, Tuan Guo merasa terkejut kenapa siluman air bisa keluar dari formasi segel spiritual. Dan siluman air itu pun menjelaskan kalau 17 tahun yang lalu ia bersama kekasihnya yang merupakan siluman air juga hidup di gunung ini. Namun tiba-tiba formasi segel spiritual muncul. Mereka yang mencoba keluar dari sana namun sudah terlambat, sehingga kekasihnya itu pun mendorongnya hingga terpental keluar. Dan sejak itulah ia bersumpah suatu hari nanti ia akan menyelamatkan kekasihnya yang terkurung di dalam gunung tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan kultivasi kekasihnya sampai ke tingkat ke-7 agar
benar-benar bisa memiliki kekuatan untuk menerobos segel tersebut. Oleh sebab itu selama beberapa tahun terakhir ini, ia menyembunyikan keberadaannya dan menghasut orang-orang untuk masuk ke dalam gunung agar kekasihnya itu menyerap darah mereka untuk berkultivasi. Mu Yao yang marah lalu mengatakan kalau siluman jahat harus dimusnahkan. Namun perkataannya tersebut langsung ditepis oleh siluman air yang menjelaskan kalau ia bersama kekasihnya terlahir dari sumber mata air yang jernih. Sejak menjadi siluman, ia bersama kekasihnya tidak pernah turun gunung dan membunuh orang-orang. Namun ketika para pendekar pemburu siluman berdatangan untuk mengusir mereka, bahkan menangkap dan membunuh para siluman yang ada di gunung ini dengan beranggapan kalau para siluman itu jahat. Padahal para siluman yang ada di gunung ini tidak pernah mengganggu manusia. Dan alasan itulah ia menghasut orang-orang desa ini untuk masuk ke dalam gunung agar kekasihnya bisa berkultivasi ke tingkat ke-7 dan keluar dari segel tersebut. Lalu tiba-tiba gunung itu pun akan hancur. Dan untuk menyelamatkan para warga di desa ini, Fui lalu mengeluarkan teknik spiritualnya untuk menahan gunung tersebut dan meminta Mu Yao untuk menyelamatkan Lin Yu dan Mu Sheng yang masih berada di dalam. Bahkan ia juga meminta Tuan Guo untuk mengevakuasi para warga desa pergi dari sini. Namun hal itu langsung dihentikan oleh siluman air. Tak lama setelah itu, Cui-Cui yang berhasil keluar bersama gadis kecil dan ayahnya, yang membuat ibu dari gadis kecil tersebut begitu senang karena melihat mereka yang masih hidup. Cui-Cui lalu kembali masuk ke dalam untuk menyelamatkan Mu Sheng dan Lin Yu yang masih di sana. Siluman air yang kalah bertarung melawan Mu Sheng, ia pun begitu terkejut melihat kekasihnya yang terluka parah. Dengan melihat kekasihnya yang sudah sekarat, ia pun akan membunuh orang-orang yang ada di desa ini agar kekasihnya bisa menyerap darah manusia supaya bisa sembuh dari lukanya. Namun hal itu dihentikan oleh kekasihnya karena ia tidak ingin membunuh orang-orang yang tidak bersalah lagi dan memintanya untuk pergi dari sini. Bahkan ia akan memberikan esensi kultivasi silumannya demi mengembalikan gunung tersebut asalkan mereka membebaskannya. Mendengar hal itu, siluman air itu pun masuk ke dalam dan tidak akan membiarkan kekasihnya mati seorang diri. Namun itu sudah terlambat karena kekasihnya sudah mati. Fui yang sudah tidak bisa bertahan lagi. Bahkan kekasih siluman tersebut juga sudah mati, sehingga esensi silumannya tidak bisa mereka gunakan untuk menahan gunung ini. Tuan Guo lalu menjelaskan kalau ia mengetahui dari sebuah buku biro astronomi kekaisaran kalau siluman air itu berasal dari sumber mata air, dan jika kekasihnya itu dikembalikan ke sumbernya maka akan terlahir kembali, sehingga ia memintanya untuk membawa kekasihnya itu ke air tersebut dan merendamnya di sana. Dengan begitu kekasihnya akan hidup lagi. Kemudian Tuan Guo pun langsung menggunakan kekuatan spiritualnya yang terpendam selama ini dan meminta maaf kepada arwah guru dan saudaranya karena ia harus menghancurkan segel mereka demi menolong para warga. Karena Tuan Guo sudah menghancurkan formasi segel dan memberitahukan cara agar kekasihnya bisa hidup kembali, siluman air itu pun lalu mengeluarkan esensi kultivasinya demi menahan gunung yang akan hancur tersebut. Cui-Cui yang berhasil menemukan mereka dan langsung membawanya keluar. Kembali kepada siluman air yang melihat kekasihnya telah mati. Lalu ia pun pergi dari sana dengan mengancam mereka kalau apa yang dikatakan Tuan Guo tadi adalah sebuah kebohongan dan kekasihnya tidak bisa hidup kembali. Maka suatu saat nanti ia akan mencari mereka semua untuk balas dendam. Di sana Fui dan Mu Yao merasa aneh karena siluman air yang memiliki kekuatan spiritual tingkat ke-6 bisa dikalahkan dengan mudah oleh Mu Sheng seorang diri. Namun Lin Yu kembali beralasan kalau yang melawan siluman air tersebut tidak hanya Mu Sheng, melainkan dirinya juga ikut melawannya.
Walaupun kekuatan apinya masih kecil, namun jika digabungkan dengan kekuatan api milik Museng, siluman itu pun tidak bisa berbuat apapun. 我一出手，乒的一下，砰的一下，啊，我谎言打打草稿，你自己听听。 Setelah itu Tuan Guo yang berhasil menyelamatkan desa ini, para warga di sini pun mengucapkan terima kasih kepadanya. 我瞒了大家，惭愧。 Dan singkatnya keesokan harinya, mereka yang meninggalkan desa tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur. 是百妖山海图的边缘。 3-5日。 那么久。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, kurang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.